Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kesempatan kali ini untuk kelas 11A dan B. Kita akan melanjutkan materi kita di TIK ya, pengenalan coding dasar. Dan kita melanjutkan pembahasan kita di pekan kemarin. Nah, pekan kemarin kita membiarkan tema itu dicari sendiri ya. Nah, sekarang kita coba seragamkan dulu untuk tema kita ya, supaya nanti hasil akhir dari produk kita itu memang terlihat seragam ya. Nah, pertama kita ketik di Google seperti biasa tema Bootstrap ini, lalu muncul banyak ya. Kemarin kita pakai yang ini ya, yang ini. Nah, sekarang kita coba cari yang lain, misalnya yang ini. Dan ini nanti semua menggunakan yang ini ya. Dari temawagon ini.com kita buka, atau boleh klik 2 kali. Nah, nanti ada halamannya yang baru muncul, yang ini. Lalu kita cari yang cocok buat kita ya, dan kita cari yang cocok. Nah, ini ya, misalnya kita ketemu yang ini, kita coba seragamkan, namanya Furni. Kita coba lihat apakah ini bisa di-download atau tidak. Ini kita lihat. Oh iya, benar ya, bisa ya. Ini kan ada tulisannya free. Oke, kita download aja. Ini kita download, dan sukses ya hasil downloadnya. Kita coba lihat downloadnya. Oke, ingat ya, ini download. Jadi nanti tampilannya nggak seperti ini ya. Untuk beberapa Windows, misalnya Windows 7, biasanya paling bawah kalau Windows 7 ya. Oke, kita buka foldernya. Dan di sini namanya Funny. Kita cut, klik kanan, cut, dan kita pindahkan ke tempat yang sepi. Misalnya saya pindahkan ke musik ya. Saya kasih judul misalnya belajar ya. Belajar. Di sini. Oke, udah 2 menit ya. Kita coba lagi. Dan kita ekstrak here ya, ekstrak. Nah, ini hasilnya ini, Funny. Nah, coba dibuka di indeks ya. Di sini klik 2 kali, dan ini indeksnya kebuka. Nah, ini yang lain kita tutup ya, karena kita udah download. Lalu kita juga buka dengan klik kanan dan open with Sublime ya. Kita udah belajar dengan Sublime. Nah, ini ya Sublime Text. Oke, kita seperti biasa di sini kita ganti judulnya. Ini judulnya pasti panjang ya kalau kita lihat di sini. Nah, ini nih, Furni Free Bootstrap. Misalnya Swagos Furniture ya. Swagos Furniture. Oke. Nah, ini kita harus kita udah belajar kemarin tentang link ya. Ini linknya nih. Ini ada home. Ketika kita klik home di sini, dia mencari home, berarti home balik lagi ke sini. Kalau kita klik shop, dia lari ke shop. Kenapa? Karena di sini ada shop. Nah, ini nih. Yang ini ya. Kalau kita balik lagi di sini, misalnya kita klik balik lagi di sini, kita klik blog. Nah, ini lari ke blog. Kontak us, dia lari ke kontak ya. Nah, ini karena kita udah punya link di sini. Nah, ini kita ganti ya, misalnya home, dan di sini kita ganti misalnya shopping gitu ya. Tentang kami. Lalu ini kita ganti jadi layanan, blog, dan ini hubungi kami ya. Hubungi kami. Oke. Nah, sekarang yang harus diatur adalah usahakan di sini di bagian home ini, semua kata-kata di sini usahakan untuk diubah ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini kan masih dalam bahasa Inggris ya. Karena target pasar kita adalah
orang Indonesia, maka di sini harus kita ubah jadi bahasa Indonesia. Misalnya ini nih, kita ubah ya, misalnya modern interior design ya. Ini gampang carinya, Ctrl F, cari aja modern. Nah, ini ketemu nih, ini nih, yang tadi yang pertama nih. Oke, kita ulangi, modern. Oke, nah ini modern interior. Interior bahasa Indonesia-nya berarti interior modern. Interior modern. Gitu ya. Lalu kita ubah yang lain di bawah ya, copyright ya. Kita cari copyright-nya di sini. Nah, ini copyright-nya. Ganti ya, misalnya oleh siapa ya, misalnya oleh nama kita ya, misalnya Arifin Karim. Oke. Ini harus diganti ya, jadi websitenya itu benar website kita gitu ya. Oke, kita lihat lagi di sini copyright-nya ada di bawah. Nah, kita coba tes ya. Di sini misalnya shop, berarti belanja gitu kan. Nah, ini kan ada oke, kita lihat lagi di sini shopping ya, di shopping. Nah, ini kita klik. Nah, kita lihat di keranjang belanja. Nah, ini masuk satu ya. Ini masuk satu. Kita hapus misalnya. Nah, ini enggak. Kita tambah 2. Ini. Nah, misalnya continue shopping gitu kan. Nah, ini dia belum logikanya belum dikasih. Intinya bahwasanya kita udah punya ya. Punya dasarnya. Nah, di sini silahkan dirubah ya. Dirubah, terus ini harganya masih dalam bentuk dolar. Diubah jadi rupiah ya. Dicari nih. Mana nih misalnya Nordic ya, Nordic Care. Berarti di Ctrl F-nya cari Nordic. Nah, ini dia di Nordic nih. Nanti nih misalnya kursi Nordic. Harganya berapa gitu misalnya kan. Ini RP misalnya 250.000 gitu ya. Nah, 250.000, kita coba lihat di sini, kita refresh. Nah, ini udah 250, udah berubah jadi bahasa Indonesia ya, dan lain sebagainya, dan seterusnya ke bawah. Nah, ini harus diubah ya, harus diubah. Dan tugas ini boleh kita dikerjakan oleh dua orang ya, jadi dua orang boleh kerjasama untuk menghasilkan aplikasi ini gitu. Di sini juga masih dalam bahasa Inggris semua. Terus misalnya gambar nih yang sering ditanyakan ya, masalah gambar ya. Ini gambarnya gimana cara rubahnya? Kita coba ya merubah gambarnya. Misalnya ini nih, testimoni ini siapa nih yang kasih testimoni? Ini dirubah nih ya. Misalnya kita cari testimonial. Nah, ini kan testimoni bahasa kita ya. Ini pertama, di sini bahasa Inggris. Ini namanya siapa? Misalnya Andika Pratama yang beri testimoni, CEO, terus apoteker gitu kan, apoteker, nama perusahaannya apa gitu kan. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya udah berubah ya di sini. Nah, lanjut misalnya ini lagi ubah yang di sini dan seterusnya ke bawah. Nah, nanti ada pertanyaan juga nih. Gimana caranya saya misalnya mau merubah gambar yang ini nih, Mary Jones ini. Mau dirubah nih. Pastikan bahwa gambar yang dirubah itu biasanya disimpannya di aset ya. Kita coba lihat. Nah, ini di image, ini ada di sini. Nah, kita cari nih. Ini kan version 1. Kita lihat tipe gambarnya. JPG dan ini PNG ya. PNG.
Sedangkan kita lihat di sini di kita cari berarti namanya sudah kita ubah ya, Andika ya. Ini kita lihat foto yang ditampilkan, apa fotonya. Di sini, nah ini ya, person 1 PNG. Gitu ya, person 1 PNG. Saya misalnya nyari gambarnya di internet ya. Misalnya, saya ambil Pak Prabowo aja ya. Pak Prabowo. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini gambar ya, ketemu ya. Kita klik kanan, simpan gambar sebagai. Nah, kita lihat tadi kita simpan aplikasi kita di musik, di belajar, di Furni, image. Nah, ini gambarnya GIF ya, salah ya. Kalau GIF biasanya nggak masuk dia. Lagi kita cari gambar yang lain, yang ini misalnya. Simpan gambar sebagai, nah ini ya, kita cari di musik, belajar, Furni, image. Nah, tidak muncul juga ya, tidak muncul juga. Nah, ini person 1 PNG. Nah, boleh nih kita ganti nih, misalnya Prabowo. Kita ganti aja ya, gambarnya kita kan PNG ya. Nah, berarti di sini Andikanya kita ganti jadi Prabowo. Pak Prabowo ini presiden RI gitu ya. Oke, ini komentarnya nanti dirubah ya. Komentarnya dirubah, ini dalam bahasa apa ini? Ini dirubah, dan di sini image kita ganti nih, karena tadi kan kita udah ganti namanya Prabowo. Nah, ini Pak Prabowo gambarnya tipenya apa tadi? Mana gambar Pak Prabowo? Oh, ini nggak masuk sini ya. Coba kita simpan lagi, simpan gambar sebagai Furni, image. Oke. Kita coba lihat lagi di sini. Baru masuk di sini ya. Nah, ini baru kita ganti nih, klik kanan, rename, kita ganti Prabowo. Tipe gambarnya apa, Pak Prabowo? Tipe gambarnya adalah JPEG. Nah, berarti di sini kita ganti nih, PNG-nya JPEG. Kita Ctrl S dan kita lihat lagi di sini. Nah, ini udah berubah ya, Pak Prabowo. Lalu di sini misalnya kita ganti lagi, misalnya di sini. Ini kan Facebook ya. Begitu diklik ternyata linknya kosong ya. Nah, kita arahkan ke Facebook ya, misalnya Ctrl F face. Nah, ini ya Facebook. Nah, ini linknya ini nih, Ahref. Ingat link itu Ahref. Kita tulis misalnya www.facebook.com. Begitu diklik Facebook, dia lari ke Facebook ya. Simpan. Nah, kita coba. Oke, refresh dulu dan kita buka di sini. Nah, oke, dia kenapa nggak nongol ya? Oke, kita coba link aja, misalnya Facebook. Ini, nah, ini linknya, kita copy linknya, salin. Nah, kita ganti di sini nih, Facebook. Oke, coba kita tes lagi. Ini kita keluarin, refresh, dan kita ke Facebook. Nah, ini larinya ke sini ya, Facebook. Kita balikin lagi. Ini juga nanti diganti ya, diganti.
Ini juga sama. Nah, dan tinggal kreasi sendiri yang lain ya. Nanti sambil di kelas, kalau memang nanti belum paham ditanyakan lagi. Yang jelas ini harus dirubah ke dalam bahasa Indonesia semua. Caranya adalah dicari dalam bentuk dengan cara Ctrl F, lalu cari kata kuncinya. Misalnya ini ya, hassle atau misalnya fast and free shipping. Ini harus dicarinya dengan cara gini, Ctrl F, fast. Nah ini ya, dan free. Nah berarti tinggal ganti cepat dan bebas ongkir misalnya. Ongkir. Oke, kita coba. Nah ini cepat dan bebas ongkir. Why choose us? Berarti kenapa memilih kami misalnya ini. Mengapa memilih kami? Mengapa memilih kami? Nah, kita udah belajar kemarin, ada tipe huruf H, H2, H3. Nah, ini kalau kita ganti H1, ini dia jadinya gede ya. H1 dia jadinya gede banget. Nah, ini mengapa memilih kami? Tinggal nanti sesuai selera masing-masing ya. Oke, itu saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan untuk tugas besok kita bisa selesaikan web kita yang sederhana menggunakan template punya orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.